Halo, perkenalkan nama saya Theobald Andreas dari kelas 10 Di sini saya akan bahas tentang biografi dari Haji Muhammad Soeharto. Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto adalah Presiden kedua Republik Indonesia. Beliau lahir di Kemesuk, Yogyakarta pada tanggal 8 Juni 1921 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2008 di usia 86 tahun. Beliau menggantikan Soekarno. Di masyarakat internasional, khususnya di dunia barat, Soeharto sering dipanggil dengan julukan The Smiling General, atau dalam bahasa Indonesia yang berarti sang general yang tersenyum. Karena raut mukanya yang terbiasa tersenyum. Meski raut mukanya yang sering tersenyum, beliau juga sering disebut dengan diktator. Sebelum beliau menjadi presiden, Soeharto merupakan pemimpin militer pada era masa penjajahan Belanda di Indonesia dan Jepang. Pangkat terakhirnya adalah Mayor Jenderal. Setelah kejadian gerakan 30 September 1965, Soeharto menyatakan bahwa PKI adalah pihak yang bersalah dan melakukan operasi untuk mengumpasnya. Menurut dokumentasi, sejarah operasi ini memakan korban sekitar 100.000 hingga 2 juta jiwa. Setelah PKI berhasil tumpas, Soeharto lalu mengambil alih kekuasaan dari Soekarno, dan beliau resmi menjadi presiden pada tahun 1968. Berturut-turut dia dipilih lagi menjadi presiden oleh MPR pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Pada tahun 1998, masa jabatan Soeharto berakhir setelah ia mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei tahun tersebut. Menyusul terjadinya kerusuhan Mei 1998 dan pendudukan gedung DPR atau MPR oleh banyak siswa, Soeharto dicatat sebagai orang yang terlama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Setelah Soeharto lengser, beliau digantikan oleh B.J. Habibie. 1. Biografi Soeharto pada masa kecil dan keluarganya. Soeharto dilahirkan oleh ibunya pada 8 Juni 1921, bernama Sukirah, di Dusun Kemesuk, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Ketika umur Soeharto masih belum 40 hari, Kertosudiro yang merupakan suami dari Sukirah mentelak cerai Sukirah. Cukup banyak orang yang dekat dengan Soeharto berpendapat bahwa Kertosudiro bukanlah ayah kandung dari Soeharto. Pada tahun 1974, pernah muncul pemberitaan bahwa Soeharto adalah anak dari Patmidipuro, seorang bangsawan dari Trah Hamengkubuwono II. Soeharto yang waktu itu masih berumur 6 tahun, dibuang ke desa dan diasuh oleh Kertosudiro. Hal ini kemudian dibantah keras oleh Soeharto. Soeharto terus berusaha menegaskan bahwa ia hanyalah anak desa biasa. Ketidakjelasan asal-usul Soeharto secara genealogi sampai sekarang masih belum terpecahkan. Sadar dengan kondisi Sukirah yang kurang baik, keluarga Sukirah akhirnya memutuskan untuk menyerahkan pengurusan bayi Soeharto kepada kakak perempuan Kertosudiro. Soeharto akhirnya menikah dengan Raden Ayu Siti Hartinah atau kerap dipanggil dengan Bu Tin. Bu Tin adalah putri dari KRMT Sumo Haryomo. Waktu menikah, Soeharto masih berpangkat letkol dan usianya masih 26 tahun. Pernikahan dilangsungkan pada tanggal 26 Desember 1947 di Solo. Dari pasangan ini dikaruniai 6 anak. 2. Biografi Soeharto sebagai karir militer. Pada 1 Juni 1940, Soeharto diterima sebagai siswa di sekolah militer di Gombong, Provinsi Jawa Tengah. Setelah 6 bulan menjalani latihan dasar, Soeharto tamat dan mendapat lulusan terbaik dan menerima pangkat kopral. Kemudian Soeharto bergabung dengan pasukan kolonial Belanda, KNIL. Lalu ketika penjajahan Jepang dimulai, Soeharto bergabung di PETA. Setelah berakhirnya perang mempertahankan kemerdekaan, Soeharto tetap menjadi pemimpin di Brigade Garuda Mataram, memimpin pasukan untuk menumpas pemberontakan Andi Aziz di Sulawesi. Dia juga ikut serta di serangan umum. Di usia 32 tahun, Soeharto diangkat menjadi Kepala Staf Panglima Tentara dan Teritorium 4 di Ponegoro di Semarang. Pada 1 Januari 1957, pangkatnya dinaikkan menjadi kolonel. Ketika peristiwa PKI, Mayor Jenderal Soeharto segera berusaha untuk menangani Partai Komunis Indonesia atau PKI dan ormas anakannya. Pada tanggal 3 Oktober 1965, Majen Soeharto diangkat menjadi
Kopkaptib, di mana jabatan ini memiliki kewenangan besar untuk melakukan pembersihan terhadap orang-orang yang diduga sebagai pelaku peristiwa G30 SPKI. 3. Biografi Soeharto pada peristiwa gerakan 30 September PKI. Pada pagi hari tanggal 1 Oktober 1965, beberapa pasukan Teja Krabirawa yang berada di bawah komandan Letnan Kolonel Untung Semsuri membunuh 6 orang jenderal. Keputusan yang diambil Soeharto untuk menertibkan negara adalah segera membubarkan Partai Komunis Indonesia. Sebenarnya rencana ini sempat ditentang Presiden Soekarno, meskipun bertujuan untuk menertibkan keadaan Indonesia di waktu itu. Tindakan pembersihan pada orang-orang yang menganut komunis dengan cara melakukan penghukuman mati pada orang-orang yang terduga anggota Partai Komunis di Indonesia yang kira-kira mencapai 500.000 orang. Soeharto segera membubarkan PKI dan ormas-ormasnya. Segera setelah dilantik sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat pada tanggal 14 Oktober 1965, pada tanggal 11 Maret, dia menerima Surat Perintah 11 Maret atau yang biasa kita kenal dengan Super Semar dari Presiden Soekarno. Sehari kemudian, 12 Maret 1966, Menpenggadat Letjen Soeharto membubarkan PKI dan menyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia karena politik di tanah air yang kacau parah setelah meletusnya G30 SPKI. Sidang Istimewa MPRS dilakukan pada bulan Maret 1967. Sidang merujuk Soeharto sebagai pejabat presiden berdasarkan pada tanggal 22 Februari 1967 hingga terpilihnya presiden yang sah oleh MPR melalui hasil pemilihan umum. 4. Biografi Soeharto menjadi presiden kedua Indonesia. Kemudian Soeharto menjadi presiden sesuai hasil sidang umum MPRS pada 27 Maret 1968. Soeharto juga merangkap jabatan sebagai Menteri Pertahanan atau Keamanan selain sebagai presiden. Berkuasanya Soeharto ini dikenal dengan istilah Orde Baru. Setelah menggabungkan kekuatan-kekuatan partai politik, Soeharto dipilih kembali menjadi presiden oleh sidang umum MPR 23 Maret 1973 untuk jabatan yang kedua kali. Kali ini Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang menjadi wakil presiden. Pada tanggal 22 Maret 1978, Soeharto dilantik lagi menjadi presiden untuk periode ketiga kalinya. Kini ada Malik yang menjabat sebagai wakil presiden. Tidak cukup 2 kali. Sidang umum MPR 1 Maret 1983 memutuskan memilih lagi Soeharto sebagai presiden. Bukan ada Malik, kini Umar Wira Hadikusumah sebagai wakil presiden melalui TEP MPR nomor 5 tahun 1983. MPR resmi mengangkat Soeharto sebagai Bapak Pembangunan Republik Indonesia. Pada 1 Januari 1984, Presiden Soeharto resmi menjadi anggota Golkar. Banyak pengamat politik baik luar dan dalam negeri yang berpendapat bahwa Soeharto membersihkan semua unsur parlemen dari tangan komunis. Contoh tindakannya seperti meningkatkan sensor dan menyingkirkan serikat buruh. Untuk hubungan luar negeri, Soeharto juga memutuskan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok, lalu mulai mengakrabkan diri dengan negara Barat dan PBB. Soeharto terlalu dominan untuk menentukan semua keputusan politik. 5. Biografi Soeharto. Lengsernya Soeharto. Pada 1997, 20-30% dari anggaran pengembangan Indonesia telah disalahgunakan dalam waktu yang lama. Krisis finansial yang terjadi di benua Asia pada tahun yang sama juga tidak membawa hal yang bagus untuk pemerintahan Soeharto. Waktu dia dipaksa meminta pinjaman, hal ini juga termasuk perlunya pemeriksaan mendetail dalam menyeluruh dari IMF. Setelah beberapa kerusuhan, demonstrasi, tekanan politik dan militer, dan puncaknya pada peristiwa pendudukan gedung DPR atau MPR RI, di peristiwa Mei 1968, inilah Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1968 untuk menghindari ketidakstabilan dan perpecahan di Indonesia. Dalam pemerintahan Soeharto yang sudah berlangsung selama 30 tahun,
telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya seperti pelanggaran HAM dan korupsi. Dua hal ini adalah faktor kenapa era Soeharto berakhir. Tetapi Direktur IMF waktu itu mengakui bahwa prosedur yang dilakukan IMF di Indonesia hanyalah katalisator jatuhnya pemerintah Soeharto. Presiden Soeharto lalu menyerahkan jabatan presiden kepada seorang teknokrat jenius bernama Profesor Dr. Ings B.J. Habibie. Setelah melakukan sumpah jabatan, akhirnya B.J. Habibie secara resmi menjabat sebagai presiden ketiga RI. Tak berselang terlalu lama, Wiranto yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan Keamanan merangkap Panglima ABRI Jenderal TNI membacakan pernyataan sikap untuk menstabilkan kondisi negara. ABRI mendukung permintaan berhenti Bapak Soeharto sebagai Presiden RI serta mendukung Wakil Presiden Bapak B.J. Habibie sebagai Presiden RI. Kedua, ABRI menghimbau agar seluruh rakyat Indonesia untuk menerima keinginan Presiden Soeharto tersebut sesuai dengan Konstitusi Republik Indonesia, yakni Pasal 8 Undang-Undang 1945. Ketiga, ABRI akan tetap berperan untuk mencegah penyimpangan yang dapat mengancam keutuhan bangsa. Keempat, ABRI akan tetap menjaga keselamatan dan kehormatan para mantan presiden. Kelima, ABRI mengimbau agar bersikap tenang untuk mencegah terjadinya kerusuhan dan kekerasan yang akibatnya akan merugikan masyarakat tersendiri. Kematian dan pemakaman Soeharto. Pada tanggal 27 Januari 2008, Soeharto mengembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta. Semua prosesi pemakaman presiden kedua tersebut dipimpin oleh Inspektur Upacara Susilo Bambang Yudhoyono yang kali itu menjabat sebagai presiden. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya bahas. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam pembahasan saya kali ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.